Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Medan Area, jurusan Psikologi. Nama saya Patriot Fitra Praaditama. Nama saya Jessica Putri N. Panjaitan. Nama saya Liana Watikwan. Welcome to our YouTube channel. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang teori Gordon Allport. Yuk, mari kita simak. Kisah Gordon Allport. Allport lahir di Indiana di tahun 1897 dan dibesarkan di Cleveland. Setelah memperoleh gelar sarjana muda dan master di bidang psikologi dari Harvard, Allport belajar ilmu ekonomi dan filsafat di tahun 1919. Setelah itu, beliau mengajar di Robert College Istanbul, Turki untuk ilmu sosiologi dan bahasa Inggris. Setelah mengajar selama 1 tahun, Allport kembali ke Amerika Serikat. Selama perjalanan menuju Amerika Serikat, Allport singgah di Wina untuk mengunjungi kakak laki-laki. Selama di Wina, Allport menulis surat kepada Freud. Lalu Freud membalas surat dengan mengirimkan undangan untuk bertemu dengannya. Pada saat itu, musim panas di tahun 1920, di mana usia Allport 23 tahun. Pada hari pertemuan mereka, Freud membawa Allport ke kantornya dan mempersilakannya duduk. Setelah itu, Freud diam saja, tidak bicara sepatah kata pun, dan menunggu Allport untuk berbicara. Allport merasakan tatapan yang kuat dan terus-menerus dari Freud yang membuatnya merasa tidak nyaman. Akhirnya, dengan perasaan bingung, Allport memulai percakapan dengan menceritakan peristiwa ketika naik tram menuju rumah Freud. Pada waktu itu, beliau melihat anak laki-laki berusia 4 tahun yang kelihatan takut akan kotor. Selama naik tram, anak itu mengeluh kepada ibunya dan berkata supaya tidak mengizinkan orang yang kotor duduk di sebelahnya. Ibu itu tampak sebagai ibu yang bersifat menguasai, mengenakan pakaian dengan baik dan rapi. Hal itu membuat Allport berasumsi bahwa sumber ketakutan anak akan kotor adalah karena itu. Setelah itu, Freud bertanya kepada Allport, apakah anak laki-laki itu adalah Anda? Pertanyaan Freud itu menunjukkan asumsi yang dipegangnya, yaitu bahwa segala sesuatu yang dikatakan atau dikerjakan oleh orang menunjukkan konflik batin dan ketakutan orang tersebut. Pertanyaan ini mengejutkan sekaligus menunjukkan kesan mendalam bagi Allport. Pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan bagi Allport mengenai penelitian mendalam tentang ketidaksadaran yang menjadi dasar psikoanalisis. Pertanyaan tersebut juga pada akhirnya membuat Allport yakin bahwa ahli psikologi sebaiknya berfokus pada kesadaran, permukaan, atau motif seseorang, dibandingkan berfokus pada ketidaksadaran yang terletak di bagian paling bawah. Dan dalam pertemuan itu, akhirnya Allport menolak pandangan psikoanalisis Freud dalam studi mengenai kepribadian. Allport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan kesadaran yang berdasarkan pada masa kini, masa depan, dan bukan masa lalu. Allport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Allport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. Ada 4 unsur pokok dalam kepribadian menurut Allport, yaitu yang pertama, istilah dynamic organization. Istilah ini mengacu kepada yang pertama, adanya perubahan dan perkembangan kepribadian yang berperan aktif dalam individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang kedua, dalam diri individu ada pusat organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian, lalu menghubungkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, istilah psikofisikal system. Istilah ini menunjukkan bahwa kepribadian bukan hanya konstruk hipotetik, namun fenomena nyata yang mencakup aspek mental dan fisik, kemudian disatukan dalam kesatuan kepribadian. Yang ketiga, istilah determine. Istilah ini menunjukkan bahwa kepribadian bukan sekedar konsep yang menentukan tingkah laku seseorang, tetapi bagian dari individu yang berperan aktif dalam tingkah laku orang tersebut. Yang keempat, istilah unik atau khas. Istilah ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar sama dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga tidak ada dua orang yang memiliki kepribadian yang sama. Struktur dan dinamika kepribadian. Jika kita membahas teori kepribadian yang lain,
maka kita menemukan adanya pembahasan mengenai struktur dan dinamika kepribadian secara terpisah. Namun hal ini tidak berlaku jika kita membahas teori Allport. Hal ini disebabkan karena menurut Allport, struktur kepribadian dinyatakan dalam sifat atau traits dan dinamika kepribadian didorong juga oleh sifat atau traits. Sifat atau trait adalah predisposisi atau kecenderungan untuk merespon secara sama terhadap kelompok stimulus yang mirip. Dapat dikatakan juga sifat adalah struktur psikofisik yang mampu menjadikan banyak stimulus berfungsi ekuivalen, membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif. Misalnya, hari ini A marah karena B menghilangkan pena kesayangan milik si A. Maka jika C menghilangkan buku kesayangannya, A akan marah juga. Hal ini menunjukkan bahwa traits berfungsi konsisten baik waktu stimulus atau tempat. Allport membedakan traits menjadi dua, yaitu yang pertama trait umum atau nomenklatur trait. Trait umum adalah sifat bersama yang dimiliki oleh banyak orang dan digunakan untuk membandingkan orang dari budaya berbeda. Asumsi yang mendasari trait ini adalah persamaan evolusi dan pengaruh sosial. Misalnya orang Batak memiliki sifat lebih terbuka dibandingkan suku lain, atau orang Jawa memiliki sifat lebih sopan dalam berbicara dibanding suku lain. Yang kedua, trait individual atau personal disposition atau morphological trait atau ideographic trait. Trait individual adalah manifestasi trait umum seseorang sehingga selalu unik bagi orang itu. Sifat unik ini merupakan gambaran tepat dari struktur kepribadian. Trait individual merupakan subkategori dari trait umum yang memiliki tingkat generalitas berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi tingkah laku secara umum, ada yang mempengaruhi tingkah laku tertentu saja. Motivasi. Ada dua ciri teori motivasi menurut Allport, yaitu yang pertama, menolak masa lalu sebagai elemen penting dari motivasi. Yang kedua, pentingnya proses kognitif, seperti tujuan dan perencanaan sebagai dasar motivasi. Dua teori ini menunjukkan keyakinan Allport bahwa manusia adalah makhluk sadar dan rasional, yang bertingkah laku berdasar apa yang diharapkan dapat dicapai, bahkan karena keinginan primitif atau pengalaman traumatik masa lalu. Banyak tingkah laku orang dewasa yang tetap terjadi karena prinsip sederhana. Namun, kematangan seseorang diukur dari seberapa jauh motivasi menjadi fungsional otonom. Ada dua tingkat otonomi fungsional menurut Allport, yaitu yang pertama perseverative functional autonomy, yaitu kecenderungan suatu pengalaman mempengaruhi pengalaman berikutnya. Perilaku yang masuk dalam kategori ini adalah perilaku yang berulang dan rutin. Misalnya, kita minum kopi karena ingin mengatasi rasa kantuk. Namun setelah itu kita meminum kopi bukan untuk mengatasi rasa kantuk lagi, tetapi karena sudah terbiasa. Yang kedua, appropriate functional autonomy, yaitu kecenderungan yang dekat dengan inti kepribadian, seperti minat yang dipelajari, nilai, sentimen, tujuan, motif pokok, disposisi pribadi, gambaran diri atau gaya hidup. Motivasi yang berhubungan dengan gambaran diri tersebutlah yang disebut motivasi proprium yang fungsional otonom. Misalnya, X bekerja karena ingin mendapat uang. Ketika mulai bekerja, pekerjaan itu tampak membosankan. Namun setelah 1 tahun, X menyukai pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, kemudian bukan uang yang menahan X di tempat kerja, melainkan pekerjaan itu sendiri yang menjadi motivasi dalam bekerja. Kepribadian yang sehat dan matang menurut Allport. Teori kepribadian yang Allport kemukakan itu menggunakan sudut pandang yang positif, yaitu bahwa kepribadian merupakan akumulasi trait yang mengarah tingkah laku sesuai dengan prinsip otonomi fungsional. Penekanan Allport bukanlah pada pribadi yang neurotis, tetapi pada pribadi yang normal, sehat, dan matang. Ada 7 kriteria dari kepribadian yang matang, yaitu pertama, ada memiliki perluasan rasa diri. Artinya kemampuan untuk berpartisipasi dan menyukai tentang aktivitas yang luas. Namun aktivitas itu harus merupakan aktivitas yang relevan dan penting bagi diri kita sendiri. Lanjut, yang kedua, ada memiliki hubungan hangat dengan orang lain. Artinya kemampuan untuk membina hubungan yang intim dengan keluarga, teman, dan anak. Yang ketiga, ada memiliki rasa aman secara emosional. Artinya kemampuan menerima emosi diri dengan rasa aman tanpa tertekan. Misalnya, tidak menyembunyikan rasa amarah, namun mengendalikannya dengan tepat.
tidak menyerah pada kekecewaan, dan sebagainya. Lanjut, ada memiliki persepsi realistis, artinya kemampuan memandang dunia secara objektif atau apa adanya. Lanjut, memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, tugas, atau masalah. Orang yang sehat secara psikis dapat melakukan pekerjaan dengan dedikasi, komitmen, dan keterampilan yang dimiliki. Lalu memiliki pemahaman diri, artinya kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara gambaran diri ideal dengan kondisi diri yang sesungguhnya, mampu melihat kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Yang terakhir adalah memiliki filsafat hidup yang mempersatukan, artinya kemampuan mengarahnya diri ke masa depan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut tentunya dibarengi dengan nilai-nilai yang melekat kuat dalam pribadi seseorang. Misalnya, menjadi orang yang jujur dengan prinsip atau nilai kejujuran yang dipegang sejak muda. Demikianlah video kami mengenai teori Gordon Allport. Semoga bermanfaat bagi kita semua.